Gelandang The Blues pilih gabung Lazio ketimbang Torino Januari ini. Lazio telah mengajukan tawaran resmi yang nilainya 13 juta euro untuk membeli gelandang si biru. Cesare Casade seperti diklaim oleh Sport Italia, dan sang pemain lebih memilih bergabung dengan mereka ketimbang Torino. Bukan rahasia lagi apabila agen Casade sedang bekerja keras untuk mengembalikannya ke Serie A setelah sang pemain kesulitan untuk mendapatkan menit bermain yang reguler di Chelsea. Sementara di sisi lain, Torino juga sedang melakukan negosiasi selama beberapa waktu, namun Biancocelesti memutuskan untuk terjun dalam perburuan servisnya setelah gagal mengamankan servis Jacopo Fazzini dari Empoli dengan harga yang mereka anggap sesuai. Casade baru saja menginjak 22 tahun pekan lalu dan merupakan produk Akademi Inter Milan dan dijual ke The Blues dengan harga 14,86 juta euro ditambah bonus sebesar 5 juta euro pada 2022. Dia pernah dipinjamkan ke Reading dan Leicester City, dan musim ini telah kembali ke klub induknya dan menorehkan 6 penampilan. Pakar transfer Alfredo Pedula mengklaim bahwa De Aquile telah mengajukan tawaran pada Kamis tanggal 16 Januari waktu setempat yang nilainya sebesar 13 juta euro. Selain itu, sang pemain juga lebih memilih untuk bergabung dengan De Aquile dibandingkan Torino, dan pembicaraan semakin intensif untuk membawanya kembali ke Italia. Enzo Maresca berkata, Chelsea harus tunjukkan karakter di tengah kesulitan. The Blues tampil luar biasa di babak pertama dengan serangkaian peluang yang seharusnya bisa menghasilkan lebih dari 1 gol. Namun, babak kedua bercerita lain. Penalti awal dari Justin Kluivert memberikan dorongan kepada Bournemouth, yang kemudian mencetak gol kedua melalui Antoine Semenyo. Beruntung, Reece James menyelamatkan 1 poin dengan tendangan bebas di menit akhir. Enzo Maresca mengakui ada penurunan performa setelah penalti, dan hal ini menjadi fokus evaluasi tim. Pertandingan sepenuhnya berada di bawah kendali kami, dan kami harus memahami mengapa performa menurun setelah penalti, kata Maresca. Di momen seperti itu, pemain harus menunjukkan lebih banyak karakter dan kepribadian. Ketika ditanya apakah penurunan performa ini menjadi kekhawatiran, Maresca menjawab dengan jujur, "Saya selalu khawatir, bahkan ketika kami menang. Namun, saya lebih khawatir ketika kami tidak menciptakan peluang atau bermain buruk. Malam ini, kami menciptakan banyak peluang, terutama di babak pertama. Kadang-kadang, Anda membutuhkan sedikit keberuntungan untuk mengonversi peluang menjadi gol." Statistik mencatat si biru mendominasi babak pertama, dengan beberapa peluang emas yang digagalkan oleh kiper lawan, Mark Travers. Tetapi, di babak kedua, intensitas serangan menurun drastis hingga gol penyama kedudukan di menit akhir. Dalam konferensi pers, Maresca mengakui bahwa penurunan performa di babak kedua bukan pertama kalinya terjadi. "Ini adalah salah satu hal yang harus kami perbaiki. Contohnya, melawan Palace dan Ipswich, kami juga mengalami hal serupa. Tetapi malam ini sangat jelas, karena kami benar-benar dominan di babak pertama," ungkapnya. Setelah penalti, "Kami kehilangan kontrol. Ini tidak normal dan harus menjadi bahan evaluasi." Maresca tetap optimis bahwa pemain-pemain si biru akan belajar dari pengalaman ini. "Saya tidak ragu bahwa pemain perlu melalui momen-momen sulit seperti ini. Di masa depan, kami akan menjadi tim yang lebih baik dan lebih tangguh," tegasnya. Cole Palmer cemerlang di The Blues, masuk daftar istimewa pencetak gol terbaik Premier League. Cole Palmer kini berdiri sejajar dengan beberapa pencetak gol terbaik dalam sejarah Premier League setelah mencatatkan penampilan ke-50 bersama The Blues. Pemain berusia 22 tahun itu mencetak gol pembuka dalam hasil imbang 2-2 melawan Bournemouth di Stamford Bridge pada Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025 dini hari WIB, menandai momen bersejarah dalam karirnya. Sejak bergabung dengan si biru pada Agustus tahun 2023, Palmer telah menjadi salah satu andalan di lini serang Chelsea. Gol yang ia cetak dalam pertandingan tersebut menunjukkan ketenangan dan keterampilan tinggi, membuat kiper lawan tidak berdaya. Walaupun The Blues gagal meraih kemenangan, penampilan Palmer tetap mencuri perhatian. Dengan gol tersebut, ia telah mencetak 14 gol di Premier League musim ini, menambah koleksi asisnya menjadi 6, sehingga total kontribusi gol di Liga mencapai 20 dalam 2 musim berturut-turut. Palmer kini menjadi pemain pertama si biru yang mencatatkan 20 kontribusi gol Liga dalam 2 musim beruntun sejak Eden Hazard pada musim 2012, 2013 dan 2013.
2014. Tidak hanya itu, Palmer telah mencetak 36 gol dari 50 penampilan awal di Liga, sebuah pencapaian yang hanya berhasil dilampaui oleh 4 pemain dalam sejarah Premier League. Di antara mereka, Erling Haaland dari Manchester City memimpin dengan 51 gol dari 50 penampilan awalnya, namun Palmer tetap berada di posisi yang mengesankan di daftar tersebut. Pencapaian Palmer menunjukkan potensi besar yang dimilikinya untuk terus berkembang dan menjadi salah satu bintang besar di Premier League. Bagi The Blues, keberadaan pemain muda berbakat seperti Palmer memberikan harapan besar untuk masa depan klub, terutama dalam upaya mereka untuk kembali bersaing di papan atas liga. Kejutan, Chelsea ingin bajak Alejandro Garnacho dari Old Trafford. The Blues membuat kejutan di bursa transfer Januari ini. Chelsea ingin membajak Alejandro Garnacho dari The Red Devils. Dilaporkan The Athletic, Garnacho masuk dalam radar The Blues. Raksasa London Barat itu ingin memperkuat sektor sayapnya. Profil pemain Argentina itu dinilai cocok dengan yang The Blues cari. Menurut laporan, pembicaraan bahkan sudah dilakukan, namun masih di tahap awal. Situasi Garnacho di Setan Merah tak jelas saat ini. Kabarnya, pemain 20 tahun itu masuk dalam daftar jual klub, yang berusaha mengencangkan ikat pinggang. Meski masih terikat kontrak sampai 2028, Alejandro Garnacho tetap tak aman posisinya. Jika ada harga yang cocok, Setan Merah disebut bisa mempertimbangkan untuk menjualnya. Pemain yang mengidolakan Cristiano Ronaldo itu sempat tersisih dari skuad Ruben Amorim. Ia sempat dicoret dalam laga derby Manchester akhir tahun lalu, karena diduga membocorkan susunan pemain sebelum laga. Garnacho kemudian dicadangkan Amorim di beberapa laga setelahnya. Winger muda itu kemudian menjadi starter di 2 laga terakhir baru-baru ini, saat MU mengalahkan Arsenal dan Southampton. Total, ia sudah menyumbang 8 gol dan 3 assist dari 31 penampilan sejauh ini. Garnacho bukan satu-satunya winger yang dibidik The Blues di bursa transfer Januari ini. Jamie Gittens, pemain 20 tahun milik Borussia Dortmund, masuk dalam daftar yang dipertimbangkan direkrut. Di posisi sayap, si biru kini punya Jadon Sancho, Pedro Neto, dan Noni Madueke. Ketiganya tampil apik, dengan sudah berkontribusi bikin gol dan assist untuk tim asuhan Enzo Maresca. Sebelumnya, si biru juga sempat dikaitkan dengan Kobbie Mainoo. Sama seperti Alejandro Garnacho, gelandang muda Manchester United itu juga terancam dijual Januari ini.